akhirat. Makanya kata Rasulullah, al ummati ta'al, al ummati ta'al, umatku kemari, kemari, yusna'u alaihi ghibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sedikit tapi berkah, ya kan Pak? Yang penting berkah, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi mab'us rahmatan lil alamin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis syarif bin alaihi kulla bari'an tajirah innahu rabbul jalilan fataba alaihi ghulban barikan innahu huwas samiul bashir. Wa qala Allah ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Wa qala idza ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'i syai'ata hasanata tanhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasadin. Amma ba'du. Yang saya hormatin Bapak Ketua DKM, apa nama masjidnya ini? Al Hilal. Yang mana orang yang Ketua DKM ini? Tak datang ya? Tak datang Pak ya? Ketua DKM kita. Oh ini ya Allah. Kurang bosak. Karena aku orangnya bosak, aku tengok koci Pak DKM kita nih. Bukan berarti koci, ini mantap ini terjangannya nih Pak DKM ya. Yang saya hormatin, ya ini Bapak Kepala Desa hadir di malam ini. Tak datang ya. Ya saya hormatin para staf-stafnya, bil khusus Kepala Dusun, Kepala RT RW dan yang lain-lainnya. Yang saya hormatin, ya ini jamaah Masjid Al Hilal Simpang Kawat, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah. Yang saya hormatin para alim ulama, para asatid dan asatijah, bil khusus guru-guru mengaji. Mari kita doakan sama-sama guru mengaji kita, semoga-moga mereka tetap berkah dan sehat walafiat. Ustaz, kenapa Ustaz selalu membawa guru mengaji? Karena mereka lah kita bisa jadi begini. Sekarang aku tanya sama bapak-bapak, kira-kira zaman dulu yang mengajak bapak-bapak, oma ayah, apa guru mengaji? Apa? Bisa mengaji, bisa sholat, kira-kira saya mengajarin. Bu? Guru mengaji. Apalagi zaman sekarang, tengok anak kita tak sekolah hampir 3 bulan, saya poning kepala kita. Betul? Betul tidak kira-kira Bu? Betul tidak? Aduh, kapan nih masuk sekolah nih? Gara-gara corona, anakku di rumah saja. Asinan dipegang HP, YouTubean, nonton TV. Kok tidak berkeliaran tiap malam? Coba kok sekolah tak poning kepala awak. Itu baru diporekan satu musibah yang diberikan Allah, penyakit. Kita sudah poning mendidik anak kita. Oleh karena itu, doakan guru mengaji kita supaya selalu sehat walafiat, bisa mendidik anak-anak kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan suatu ekstabilitas ibadah pada malam hari ini, yakni sholat isya berjamaah. Itu tandanya Allah masih sayang. Coba Allah tak sayang sama kita, mungkin umur kita yang masih muda ini sudah diberi Allah penyakit. Mungkin di usia kita yang tua ini, mungkin saat sekarang ini kita sudah bukan di sini tempat kita, tapi di pantai jompo, tapi di rumah sakit. Tapi Allah masih sayang sama kita. Tapi kadang kita manusia tak pernah menyadari apa yang kasih sayang Allah itu ada salah satu nikmat Allah yang terbesar. Apa kata Allah? La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, Bu, ini Allah yang berkata, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah. Tapi barang siapa yang mengkufuri nikmatku, ingat Allah sangat mengajak orang-orang yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Tapi kadang kita sering dengar ayat ini, sering ustaz ceramah, sering kiai ceramah, namun kita lalai. Betul tidak? Aku tanya sama bapak-bapak, khatib tiap Jumat kan sering mengingatkan enggak? Sering mengingatkan enggak kira-kira? Udah kita jalankan? Tidak. Pasti banyak loh lupanya. Karena zaman sekarang apa? Suami takut istri. Zaman sekarang orang tua takut sama anak. Betul tidak? Zaman sekarang kebalik, suami takut istri, orang tua takut sama anak. Kok ku ingat kangkan biniku malam ni, jangan tak bikinkannya aku kopi lagi. Salah-salah pintu kamar pun tak dibukakannya. Betul? Ayo mengaku yang laki-laki. Betul tidak Pak? Betul? Coba kita ajak bini kita, wahai adindaku, istriku yang cantik jelita yang menawan, moh kita ibadah. Kita ajak mau anak-anak kita sebagai contoh. Itu baru orang tua panutan. Begitu juga terhadap anak kita. Oh ya anakku, umur kau sudah 20 tahun. Banyak kau meninggalkan suatu kewajiban. Ayo nak, kita tengah malam bangun, 5 waktu kita sama-sama menjalankan. Tapi kita tidak takut kau nololah anak. Betul? Takut tidak Pak? Ama, aku ajak Kang kita apakah lagi anaknya Kang udah teleh. Udah teleh Pak, nang lahilah. Banyak begitu. Udah masuk minuman tuh, sudah masuk Kang sabu-sabu, sudah masuk narkoba, udahlah teleh awak. Apa nak mendekati anak awak dah takut. Betul? Ilolahnya pula bunuhnya pula awak. Kan Bu kan? Nah oleh karena itu apa? Siapa yang bagi contoh untuk kita bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Kita. Dari mulai diri kita sendiri, al-ibda'u ala binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Siapa? Orang tua. Kita contohkan, kita sendiri mengajak. Sudah itu terikut istri kita, terbawalah anak kita. Baru kita kasih pandangan, oh ya anakku, kenapa kita disuruh sholat? Supaya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, jadi mari kita ajak keluarga kita, anak istri kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beringkai salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana syafaatnya nanti di yaumil akhirat yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Tak ada syafaat yang lain Pak, Bu, tak ada syafaat yang lain kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu anak kita yang tamatan pesantren bisa menyelamatkan kita, belum tentu. Tetapi kitalah kuncinya. Bagaimana cara anak kita supaya menjadi seorang penyelamat di akhirat? Didik anak kita seperti Rasulullah mendidik putrinya, yakni Fatimah. Seperti itu supaya bisa menolong kita nanti di akhirat. Makanya kata Rasulullah, al-ummati ta'al, umatku kemari, yusna'u alaihi ghibar, telah kubuatkan sumur.
Kalau bagi pengikut hamba Muhammad, maka disitulah tempat mereka minum nanti di akhirat bagi bagian umatku. Ini tidak. Silakan mendongak selagu solawat. Salatullah salamullah. Datang tetangga sebelah, panas. Tapi kalau diputarkan, yang sedang-sedang saja. Lanjut. Ada begitu? Ada, Bu Ibu? Ada? Apalagi zaman ku tengok di Tanjung Balai Asahan nih, basabur koro-koro. Betul? Acara ulang tahun karang, mak panggil koko siapa tuh? Mak enak gitu badenang sayang. Panggil itu apa ini, kita tak ada koro-koro, kita sodap ini anak pesta nih. Betul? Coba kalau guru mengaji dipanggil ke rumah kita, apalagi pas acara pesta hajatan, kita panggil qasidahan sampai ondak keluar batang leher ini, urat batang lehernya berqasidah tuh, marhaban, dikasihlah cuma nasi bungkus sama duit 15.000. Ada nang begitu? Ada tidak? Tapi kalau dipanggil keyboard, apalagi goyang dumang yang dipanggil, tambuh, lanjut. Ada tak begitu, Pak? Ada. Insaf kamu cepat-cepat. Ini yang dipanggil keyboard dangdutan nomor 1. Tapi kan dipanggil lah qasidah, nasid, band tampar kok zaman sekarang bilang. Sampai nak keluar urat batang lehernya tuh. Dibayarlah 15.000 plus nasi bungkus, solopnya hilang pula. Terhutang belanja. Jadi hidupkan budaya kita seperti itu. Hidupkan budaya kita bersolawat kepada Rasulullah supaya ketika kita pesta, ketika kita hajatan dipermudah oleh Allah. Ini kan kita panggil kang keyboard, kita panggil koho-koho. Begitu selesai pesta, tumpuh aku. Tak berkah duit tuh, betul. Coba yang dipanggil solawatan, nasyid, qasidah, parangkan, datangkan ustadz ke tempat acara tuh, berkah nggak kira-kira? Berkah tidak? Berkah. Kita hidupkan solawat. Ini zaman sekarang terbalik. Apalagi kau nak pesta besoknya, malamnya kau tak ada koro-koro, si tukang masak pun tak semangat. Betul? Mak tak sodap jangan. Tempat hajatan, tempat ustadz tuh lagunya solawat saya, lagu tak mengaji. Alah, besok tak datang lagi tuh. Jadi itu permasalahan zaman sekarang yang sering terlihat. Makanya oleh karena itu hidupkan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu yang bisa menolong kita besok adalah Rasulullah. Sekarang kutanya sama ibu-ibu, ibu umat Muhammad apa umat ayah ibu? Umat Nabi Muhammad apa umat ayah ibu? Umat Nabi Muhammad. Bapak-bapak, umat Nabi Muhammad apa umat orang tua bapak? Nabi Muhammad. Cinta tidak kita kepada Rasulullah? Cinta tidak kita kepada Nabi kita? Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, hidupkan sholawatnya. Kalau kita sebagian adalah keluarga Nabi Muhammad. Nah oleh karena itu mari kita banyak-banyak sholawat. Terutama nih zaman sekarang zaman susah. Betul? Betul nggak Pak? Zaman susah, zaman sulit, serba corona, kantong kronis alias bokek. Betul? Supaya bini tak manyun. Nah, kalau supaya Bu, nih bapak-bapak nih murah rezekinya, ketika berangkat bapak keluar dari rumah bacakan sholawat, pulang dari rumah bersolawat. Meskipun suami tak bawa duit, pulang menjadi berkah. Allah lipat gandakan rezekinya. Boleh coba, boleh. Aku dah praktekkan, tanya biniku tuh yang paling cantik jelita. Asal setiap aku pulang dari mana dingin hatiku. Asal nanti anak menangis dia selawatan. Itulah kunci kesuksesan ibadah seseorang. Banyaklah sholawat. Nah, jadi pada malam hari ini
mungkin tak pala lamo-lamo, kurang lebih kalau menurut takaran air 600 ml. Mungkin itulah kurasa 600 ml. Berarti kan Pak Edi 600 ml kurang lebih 2 jam. Mak Ustaz 2 jam nang lang mulai itu jang. Mak sompat Kang. Datang si ibu-ibu Kang Ama, kono pecat aku jadi istri karang namo suamiku gara-gara mendengarkan Ustaz Sahril ceramah nang lamu bonak. Tapi tidak, kita singkat, mudah-mudahan bisa kita bawa pulang. Jadi pada malam hari ini tema kita yakni halal bihalal, yakni silaturahmi. Bu, malam ini apa tema kita? Bu, apa tema kita malam ini? Jangan ibu tengok aku joleknya. Tar ganteng-ganteng gue ini. Apa tema kita Pak malam ini? Halal bihalal. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi ke Masjid Al Hilal. Sebetulnya aku soringnya kemari, cuman bapak ibu tak pernah menengok aku. Kadang kalau lagi pulang aku dari Jakarta, entah naik pesawat, turun aku di sini. Sedang sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, tapi tak ada yang mengenando mana Ustaz Sahril. Tapi berkat Pak Edi bisa kamu kenal aku. Betul. Kadang kok aku naik motor kadang dari Jakarta kayak baru nih. Nah, waktu kemarin aku sampai kemari itu kok nggak salah asar, ajan asar, sholat asar aku di sini, soring. Karena rumahku tak jauh dari sini. Kampungku sebetulnya satu kampung Pak Edi, Pasar Banjak. Jadi kita lanjut, tema kita pada malam hari ini ada halal bihalal. Bersyukur kita pada malam hari ini Allah masih beri kesempatan hari ini saya bisa mengisi pada malam hari ini. Kebetulan saya di sini sudah hampir di Tanjung Baleni semenjak kejadian corona. Itu saya berangkat dari Sanan itu seminggu puasa. Mak Ustadz bisa lolos, bagaimana caranya? Main belakang, maka aku bisa sampai kemari. Kalau tidak tak bisa kita berjumpa ini kan Pak kan. Tapi alhamdulillah Allah izinkan pada malam hari ini kita bisa masih ketemu, bisa bersilaturahmi. Intinya adalah salah satu menjalin ukhuwah Islamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina wa akhwaikum." Sesungguhnya muslim dan muslim yang lain adalah bersaudara. Nih, Bapak meskipun kita tak saling kenal, kita adalah bersaudara. Ibu tak kenal sama aku, kita bersaudara. Dalam jalan apa? Al-ukhuwah Islamiyah, yakni dalam saudara Islam, satu agama, satu akidah. Cuman zaman sekarang terbalik Pak. Giliran kita saudara kita dengan susah kita cuekin, betul? Giliran ada saudara apa? Orang kafir, orang Cina, sehingga nak kita jilat pantatnya, betul? Nah oleh karena itu kita cintailah saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sekarang ku tanya sama bapak lah, kira-kira kalau anak bapak sakit, bapak ikut sakit nggak? Ikut sakit nggak? Ikut poning nggak? Ikut. Begitu juga lah saudara kita yang lain dengan muslim dan muslim yang selain adalah bersaudara. Di bulan Syawal ini mari kita ciptakan hubungan ukhuwah Islamiyah kita lebih baik, kita lebih bagus sebelumnya. Mungkin selama hari ini kita sering cekcok, mungkin selama hari ini kita banyak salah sama tetangga kita. Maka di bulan Syawal ini mari kita jalin silaturahmi dengan yang baik. Apa kata Rasulullah? Antara muslim dan muslim yang lain seperti apa? Mencintai saudaranya sendiri. Sakit kalau saudara kita susah. Sakit bagaimana kalau saudara kita, tetangga kita kena musibah, Bu? Ini tidak. Giliran kita makan sodap, tetangga kita biarkan. Banyak yang begitu. Kalau nang ada begitu, insaf copat-copat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau masak daging banyak kenapanya? Banyak kenapa? Kuahnya, Bu.
Meskipun ibu, bapak beli daging 1 kilo, ini daging 1 kilo. Tiba-tiba tetangga kita kanan kiri ada 100 orang. Kenapa kata Rasulullah disuruhkan banyak masak banyak kuahnya, supaya tetangga yang lain kebagian. Coba bapak bayangkan, beli daging 1 kilo, tetangga kita 100 orang menengok kita, kemana kau tadi? Amak Jang, aku membeli daging. Memagang kamu ya? Iya. Begitu lagi dimasak, hendak dirondang pula pak. Wah, datang tetangga sebelah, amak nang wangi lah bapak tuh mak masak daging Jang. Tiba-tiba sudah masak, tak bapak bagi, berdosa nggak kira-kira? Berdosa. Bahkan apa yang di bapak makan tadi tidak berkah. Meskipun tak bisa dia mendapat dagingnya, binamat kamu kasih kuahnya. Itu pesan Rasulullah terhadap umatnya. Ini tidak sudah masak daging garang patontu bah, nak penting awak lah. Bantainya situ, nak susah penting aku susah sonang, yang penting gulai loma. Itulah Tanjung Balai, betul. Sang penting susah, ndak rumah ndak tumbang, penting gulai loma lah. Tak dapatnya daging itu tadi, pinomat kuahnya kita bagikan, meskipun sedikit. Hai mak, bapak, bu, mohon maaf, kami tadi cuma boleh daging sekilonya bayam. Anakku bagikan tak cukup, anakku selusin berarti 12. Satu orang anak makan daging 3, berarti 3 kali 12 berapa pak? 36 potong. Begitu kami potong cuma dapat 40 potong, sisanya cuma 6 ya, sisanya cuma 4, tak cukup pak. Jadi ada sedikit kuahnya kami bagi. Tak mungkin tetangga kau udahlah tak apalah lah pak, yang penting anak kau lepas. Ini kan main diam-diam saja. Banyak nggak begitu? Nah oleh karena itu saat sekarang ini mari kita jalin ukhuwah Islamiyah di bulan Syawal ini. Mari kita sama-sama kita jalin persaudaraan yang lebih erat, bil khusus kepada tetangga-tetangga kita. Apalagi kalau tetangga kita kira-kira sudah melenceng tak mau sholat, ingatkan. Ini tidak zaman sekarang, sudah tetangga tak hendak sholat, tak mau berdoa, tak mau ibadah, bodoh amat. Ada begitu? Ada? Jangan. Dalam ilmu sosial, hidup kita ini tidak individu. Kita ini hidup saling berkelompok. Contoh, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Betul? Pertama, kalau Allah cuma ciptakan perempuan satu, Hawa, Allah ciptakan Nabi Adam dan keturunan semua, kira-kira apa enggak jadi kaum Lut enggak kita semua? Tapi semuanya Allah ciptakan berkelompok, wanita, laki-laki. Termasuk hewan bu, tahu hewan? Tuh ayam yang kita potong, kita konsumsi, ikan yang tiap hari kita konsumsi, berkelompok nggak kira-kira diciptakan Allah? Berkelompok. Kena potong satu, kena potong semua, betul? Begitu juga hewan yang lain. Begitu juga Allah ciptakan anbatat sab'a sanabil, Allah ciptakan tumbuhan. Mereka semuanya berkelompok. Apalagi kita nih, mati ini tak bisa sendiri. Sekarang ku tanya sama bapak, kan? Kira-kira bapak egoisnya tinggi, sombongnya oke. Mati siapa yang menanam? Siapa kira-kira? Kita nih, saudara ki, tak mungkin. Malaikat Israel nanti dulu ya, ku gali dulu kuburan. Tak mungkin. Kalau hebat begitu, Jadi oleh karena itu kita ini semuanya berjamaah, bersilaturahmi, bangun ukhuwah Islamiyah kita dengan yang baik. Karena yang menemani kita, yang mengantarkan kita besok di alam kubur sana, sampai di depan makam, sampai disolatkan, saudara kita. Betul nggak kira-kira? Tak ada yang lain. Belum
belum tentu orang Cina, orang kafir mau memakamkan kita. Betul? Siapa kira-kira mengurus? Saudara kita dan tetangga kita. Makanya rajin kamu ke masjid, rajin kamu sholat berjamaah. Jangan nanti ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu sajalah. Begitu hendak mati, asyhadu la ilaha illallah. Panggil Pak Imam, panggil Pak Imam. Dia udah nak mati baru ingat sama imam masjid. Anang begitu? Ada? Ini kadang tidak. Waktu hidup, wah poya-poya. Apalagi udah malam tahun baru, dubbing sampai jam pagi. Begitu panggilan, hayya 'alas shalah. Nanti sajalah, kamu dululah. Begitu anak sangkut nyawa tu baru panggil jamaah Masjid Al-Hilal, panggil imamnya, tak lepas apa dosanya. Tak tahu dosanya waktu muda banyak buat maksiat. Betul? Waktu muda banyak maksiat. Begitu ada waktu sholat dia pun apalagi kita nih Bu, jadi orang kaya jangan sombong. Yang mengubur kita, makanya kata Jirin MJ apa? Kita bersandar kepada Allah. Bersandar kita sama pejabat belum tentu kokoh. Bersandar kita sama presiden belum tentu kokoh. Tapi bersandar oleh Allah, insya Allah Allah jamin dari kita lahir sampai mati. Itu bersandar kita kepada Nabi Muhammad, bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu apa? Hidup kita sementara kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kekuasaan jangan sombong. Terutama bagi kaum laki, jangan sembarangan menindas para wanita. Betul? Kita ingat, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjamin hidup kita. Apa kunci dalam kesuksesan hidup ini? Intan surullaha yansurukum wa yasabbit aqdamakum. Kalau kau menolong agamaku, maka akan aku tolong, Bu. Dengan cara kita apa menolongnya? Tetangga kita yang belum berubah kita nasihatin. Kita beri nasihat supaya dia menjadi orang yang lebih baik, supaya menjadi umat yang terbaik nanti di akhir zaman. Kuntum khairul ummat ughrizat linnas. Supaya menjadi umat yang terbaik, menjadi umat golongan Nabi Muhammad, supaya nanti jaminannya adalah surga. Makanya di bulan Syawal ini mari kita yang tadi tak besi sapuan, kita tarik diri kita. Selama hari ini kita cekcok sama adik abang, minta maaf kita. Selama hari ini kita ada durhaka sama orang lain, orang tua, cepat-cepat kita minta maaf. Makanya di bulan yang Syawal ini, di bulan aktivitas ibadah kita ini, mari kita perbaikin hubungan kita kepada hablum minallah dan hablum minan nas. Kalaupun kita cuma memperbaikin hablum minallah, hablum minan nas kita tinggalkan, itu sama saja. Sia-sia. Ada kisah, Bu. Mendengar, Bu, kisah Rasulullah. Nah, jadi kisahnya begini. Adalah suatu ahli ibadah sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu turun malaikat Jibril. Bahkan ahli ibadah ini ditegur sama malaikat Jibril. Man anta, siapa kamu? Wa ana malaikat. Oh, wa anta malaikat. Naam, saya adalah malaikat, kata Jibril tadi. Nah, Jibril, mumpung kau turun, ini bahasa kita lah sekarang ya. Mumpung kau turun ini, aku nak bertanya. Iya. Aku ini kan ahli ibadah, Jibril. Iya. Aku ini kan orang yang dikenal orang alim. Iya. Boleh aku menengok catatan amal ibadahku, Jibril? Boleh sekali. Dibukalah. Begitu capek malaikat Jibril membuka catatan amal dari kecil lah pula sampai dia tua.
Bayangkan Bapak, kalau di umur 50 tahun, dari umur 1 tahun sampai 50 tahun dibuka lah itu. Apa malaikat Jibril bilang? Tak ada kawan, tak ada nama kau. Tanda-tanda masuk surga pun tak ada kau nih. Coba kau buka lagi Jibril. Aku ini dari Koci, orang yang soleh, ahli ibadah. Ayo aku buka lagi, kata Jibril, buka.